menular seksual atau PMS adalah infeksi yang penularannya terjadi melalui hubungan seksual. Penyakit kelamin ini menular lewat sperma, darah, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Penularan PMS juga dapat terjadi dari ibu hamil kepada janin di dalam kandungan atau usai bayi dilahirkan. Selain itu, penggunaan jarum suntik secara berulang atau bergantian juga bisa meningkatkan risiko seseorang tertular PMS. Syphilis adalah penyakit menular seksual yang terjadi akibat infeksi bakteri Treponema pallidum. Penyakit ini mempunyai gejala berupa munculnya luka pada alat kelamin atau mulut. Luka ini pada umumnya akan bertahan antara 1 sampai 2,5 bulan dengan tidak menimbulkan rasa sakit tetapi mudah menular. Syphilis yang tidak diobati bisa menyebabkan kelumpuhan, kebutaan, impotensi, dan bahkan terkena masalah peradangan serta hilangnya nyawa seseorang. Gonore. Penyakit ini terjadi akibat bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kondisi ini juga banyak orang kenali dengan kencing nanas karena menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Chlamydia merupakan penyakit yang paling umum terjadi. Penyakit yang terjadi diakibatkan chlamydia trachomatis ini memang tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun, chlamydia tetap harus kamu waspadai karena penularannya bisa terjadi tanpa disadari oleh orang yang terinfeksi. Kutil kelamin. Kutil kelamin merupakan salah satu penyakit yang terjadi akibat virus human papilloma virus di sekitar alat kelamin. Penyakit ini tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi biasanya akan muncul rasa gatal dan memerah. HIV atau Human Immunodeficiency Virus akan menyebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh pada tahap awal. HIV tidak akan menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu. Virus ini akan menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi penyakit Acquired Immunodeficiency Syndrome atau AIDS yang sangat mematikan. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit PMS. Di antaranya, melakukan hubungan seks tanpa kondom, berhubungan seks secara oral, vagina ataupun oral yang tidak aman merupakan faktor utama PMS. Memiliki banyak pasangan seksual. Selain itu, aktivitas seksual dengan lebih dari satu pasangan juga dapat meningkatkan risiko terkena PMS. Penyalahgunaan alkohol atau penggunaan obat-obatan rekreasional. Hal ini bisa menurunkan penilaian kamu dan membuat kamu cenderung melakukan perilaku berisiko seperti seks bebas. Menggunakan narkoba suntik. Berbagai jarum suntik saat menyuntikkan narkoba dapat menyebabkan banyak infeksi serius. Contohnya adalah HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Usia muda. Kasus PMS lebih sering dilaporkan oleh orang yang berusia 15 hingga 24 tahun daripada mereka yang lebih tua. Terdapat beberapa gejala yang perlu kamu waspadai, diantaranya mengalami perubahan pada urin, rasa nyeri selama berhubungan seks, kutil atau memar, sakit panggul dan perut bagian bawah, vagina terasa panas atau gatal, keputihan abnormal atau pendarahan vaginal,
keluar cairan dari penis, buang air kecil terasa menyakitkan atau panas. Pengobatan untuk penyakit ini bisa berbeda tergantung penyebabnya. Infeksi menular seksual yang terjadi akibat bakteri umumnya lebih mudah untuk kamu obati. Sedangkan yang terjadi akibat virus bisa dokter tangani dan obati, tapi tidak selalu bisa sembuh. Bila kamu sedang hamil dan tertular PMS, penting untuk segera mendapatkan pengobatan untuk mencegah atau mengurangi risiko bayi kamu terinfeksi. Pengobatan untuk penyakit menular seksual biasanya terdiri dari salah satu hal berikut tergantung pada infeksinya. 1. Antibiotik. Obat ini yang biasanya diberikan dalam dosis tunggal bisa menyembuhkan banyak penyakit PMS yang terjadi akibat bakteri atau parasit seperti gonore, sifilis, chlamydia, dan trichomoniasis. Namun ingat, antibiotik harus kamu habiskan sesuai resep dokter untuk menjaga resistansi bakteri. Selain itu, penyakit untuk menghindari aktivitas seksual sampai 7 hari setelah kamu selesai mengonsumsi antibiotik dan luka telah sembuh. 2. Obat antivirus. Bila kamu terkena herpes atau HIV, dokter mungkin akan meresepkan obat yang mencegah infeksi virus bertambah parah yang disebut dengan antivirus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.